Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kanal Menulis Kreatif akan berbicara dan menyinggung permasalahan hambatan dan tantangan menulis. Ya, tentu permasalahan setiap orang di dalam mengawali menulis, ya, itu berbeda-beda. Akan tetapi ketika ditarik simpulan, ya, itu pasti ketika mereka punya niat yang baik di dalam dirinya untuk menyelesaikan sebuah tulisan atau bertekad menjadi seorang penulis, ini semua permasalahan itu bisa teratasi, ya. Akan tetapi bagaimana cara-cara mereka di dalam mengatasi permasalahan awal itu, ini antara satu orang dengan orang yang lainnya ini berbeda. Permisalannya begini. Si A menggunakan cara ini, misalnya dengan tips tertentu itu berhasil, kemudian dia ketemu dengan si B. Nah, dia menyampaikan solusi itu, nah ternyata tidak cocok. Si B tidak bisa mengalami permasalahan yang di dalam dirinya saat menulis, ya. Nah, hal ini tentunya bagaimana cara mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Nah, begini. Kali pertama, pahami dirimu, ya. Jadi, ketika kamu bisa memahami diri sendiri, ya, nanti kamu akan bisa memilih tips-tips yang disodorkan di banyak hal, termasuk nanti yang akan kami sodorkan atau saya sodorkan. Itu sebagai solusinya, semoga saja itu pas dan tepat, ya. Oleh karena itu, jika memang kanal ini nanti bisa memberi Anda manfaat, tentunya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, ya. Atau jika permasalahan Anda itu tidak ada di pembahasan ini, Anda bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu dapat pemberitahuan tentang video terbaru kami, ya. Memang di video-video terbaru kami nanti ke depan akan ada tips-tips semacam ini, berbicara secara langsung, tidak hanya audiobook. Memang setelah postingan pertama, di postingan hingga ke 12 mungkin, ya, itu audiobook. Yang pertama audiobook esai dan yang kedua audiobook cerpen. Nah, mengapa begitu? Karena di dalam menulis kita butuh literatur, kita butuh referensi. Seseorang yang rajin menulis tetapi tidak membaca, itu tulisannya tidak akan berkembang, hanya berputar soal itu saja, ya. Oke, jadi selanjutnya ketika Anda sudah mulai menonton video ini, berarti Anda adalah seorang calon penulis, ya. Anda adalah seorang calon penulis yang ingin menghasilkan tulisan atau memilih profesi menjadi seorang penulis. Dan jangan khawatir, saat ini banyak sekali orang-orang yang berprofesi full time menjadi seorang penulis. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada sesuatu yang timbal balik, ya, dari menulis itu sendiri, ya. Ada honor dan royalti. Nah, itu nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Akan tetapi kali ini apa saja tantangan-tantangan itu? Jadi pertama, orang selalu berkata tidak bakat. Kemudian ada alasan lagi. Kedua, orang mengatakan bahwa tidak percaya diri. Yang ketiga, tidak punya waktu. Yang keempat, terbatasnya fasilitas. Yang kelima, personal image. Yang keenam, lifestyle. Yang ketujuh, kepekaan, ya. Jadi 7 permasalahan ini akan dikupas di dalam video ini, ya. Ini permasalahan yang sering kali disampaikan oleh orang yang kali pertama menulis. Nah, tapi yang perlu Anda ingat bahwa tiada cara paling baik di dalam menulis, ya, kecuali hanya dengan menulis, dan
menulis, ya. Sebab segala solusi itu sudah ada di dalam hatimu, ya. Oke, jadi konsep besarnya pada kali ini yakni mulailah menulis, terus menulis, dan konsisten menulis sehingga kamu menemukan cara yang benar di dalam menulis. Oke, pada pembahasan yang selanjutnya tentang poin yang pertama tadi, orang sering mengatakan tidak bakat, ya. Jadi gini, ini benar-benar permasalahan yang ada di dalam diri Anda, ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ada 2 tips, ya. Pertama, kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi adalah melakukan perenungan terhadap diri, terhadap apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Apakah hambatan-hambatan itu sangat besar atau hanya rasa malas, gitu ya. Karena biasanya alasan itu hanya untuk menutupi rasa malas. Jadi kontemplasi, lakukanlah kontemplasi, perenungan-perenungan, apakah benar saya tidak berbakat? Apakah benar menulis itu butuh bakat? Gitu ya. Yang kedua, doktrin, ya. Doktrin bagaimana maksudnya? Doktrin diri Anda, otak Anda, ya, bahwa Anda ini bisa menyelesaikan sebuah tulisan. Atau ketika Anda memilih menjadi seorang penulis, ya, profesinya menjadi seorang penulis, maka tanamkan di dalam otak Anda, yakini dengan total, dengan penuh, ya, bahwa Anda bisa menjadi seorang penulis. Yang kedua, permasalahan yang kedua yang akan dibahas ini tidak percaya diri. Banyak orang yang mengatakan bahwa tulisan saya jelek, padahal dia tiap hari menulis, ya. Ada ketidakpercayaan diri untuk menjadikan dirinya menjadi seorang penulis karena dia tidak percaya diri. Dia banyak menulis, ya, tetapi dia tidak pernah mempublikasikan tulisannya. Ingat, tidak pernah, ya, tidak pernah satupun, sehingga dia menulis itu hanya dibaca sendiri, ya. Saya jadi ingat pernyataan Harjono WS bahwa orang yang menulis tapi tidak dipublikasikannya itu berarti dia sombong. Sombong, ya. Kenapa begitu? Karena apa yang ia ketahui, ilmu yang ia dapatkan hanya dipendam dan dimiliki sendiri. Nah, kalau tulisan itu dipublikasikan, itu akan dibaca oleh orang lain, dan siapa tahu orang lain itu mendapatkan manfaat atau pencerahan dari tulisan kamu, ya. Jadi tumbuhkanlah keyakinanmu. Solusinya, jadi tumbuhkanlah keyakinan di dalam dirimu bahwa kamu itu bisa menulis. Yakinlah bahwa tulisanmu ini akan ada manfaatnya untuk orang lain, bahwa tulisanmu ini selain bentuk ekspresi diri, itu juga perlu disampaikan kepada khalayak umum. Dan yang kedua, kalau permasalahan kedua ini lebih pada tidak percaya diri bisa menulis, ya. Ketika sudah menulis kemudian tulisannya jelek, tidak pede, akhirnya tidak jadi menulis, ya. Ini 2 permasalahan ketidakpercayaan diri pada kasus yang berbeda. Nah, penyelesaiannya pun berbeda, yakni dengan cara berkomunikasi. Jaga komunikasimu dengan orang lain. Jika kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya, maka kamu, ya, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kamu terus berkomunikasi dengan orang lain, ya, ngobrol santai, enak, enjoy, gitu ya. Orang akan nikmat ketika ketemu dengan kamu dan rasanya ingin terus ketemu kamu setiap hari. Tapi ini bukan pacar, ya. Karena ada seseorang, misalnya laki-laki dengan laki-laki, itu akan lebih nyaman dengan ketemu orang yang komunikasinya pas dengan dirinya. Nah, pembaca pun begitu nanti. Dia akan memilih dan memilah tulisan yang akhirnya pas dengan dirinya, ya. Pas dengan dirinya, dia akan membaca tulisan itu dan mencari genre-genre tulisan semacam itu. Nah,
Lantas kalau Anda menjadi seorang penulis, maka Anda harus sering berkomunikasi, bentuk jaringan komunikasi Anda. Ya, Anda bisa melakukan dengan membangun medsos, ya, belajar berbicara seperti ini, membuat akun atau kanal YouTube, hingga Anda itu punya seseorang yang sudah Anda ajak komunikasi. Tentunya ketika mereka pas dengan Anda, dengan kamu, gitu ya, tentunya orang akan mengikuti apa-apa tentang dirimu, termasuk ketika kamu menulis buku. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi jagalah komunikasi. Jadi menulis tidak hanya permasalahan menulis saja, tetapi banyak hal yang harus dijaga. Ya. Kemudian permasalahan yang ketiga lah, ini permasalahan yang agak serius sebenarnya. Tidak punya waktu. Bayangkan, saya, kamu, dan kalian semua ya, memiliki waktu yang sama 24 jam dalam sehari. Terus ada alasan tidak punya waktu. Hah? Nah, terus 24 jammu itu kemana? Saya bekerja, saya juga bekerja. Saya banyak tugas, saya juga banyak tugas. Ya. Saya punya pacar, harus apel, sama. Saya juga punya anak istri. Ya. Apalagi kira-kira? Itu hanya alasan sebenarnya. Alasan untuk menutupi bahwa diri Anda itu malas. Ya. Jadi luangkan waktu hanya 10 menit saja. 2 kali 10 menit. 10 menit pertama untuk menulis dan 10 menit kedua untuk membaca. Nah, membaca ini mungkin di era seperti ini mungkin menjadi sesuatu yang eksklusif. Oleh karena itu di kanal ini saya mencoba memunculkan audiobook yang bisa Anda dengarkan. Ya pakai headset atau earphone gitu ya. Di mana-mana di saat Anda beraktivitas. Sehingga Anda sudah membaca versi audiobook. Ya. Menarik bukan di zaman seperti ini? Kalau di zaman saya dulu belum banyak internet. Walaupun sudah ada, tetapi internet masih mahal. Ya. Tentunya di saat seperti ini Anda sangat menarik. Jadi butuh 10 menit ya. 10 menit pertama itu dengan menulis, 10 menit kedua dengan membaca. Kok hanya 10 menit apa cukup? Ya. Seseorang ya untuk mengawali jangan terlalu banyak waktu yang difokuskan, nanti Anda tidak bisa survive. Ya, jadi butuh 10 menit aja. 10 menit berarti 20 menit. Ya. Itu sama halnya dengan Anda datang ke warung, ya, pesen makan, kemudian santai sambil ngobrol dengan teman, itu 20 menit. Hanya itu, ya. Loh, apakah nanti saya bisa menjadi seorang penulis yang hebat? Apakah saya bisa menghasilkan tulisan-tulisan hanya dengan 10 menit sehari? Bisa. Kalau Anda melakukan ini secara rutin selama 3 bulan. Ya, 3 bulan. Tentunya di minggu pertama Anda melakukan 10 menit untuk menulis. Ketika Anda sudah mulai enjoy, mungkin di minggu kedua atau di minggu ketiga atau di bulan kedua sudah tidak 10 menit, berapa? Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Karena Anda sudah mulai enjoy. Itu ya. Kemudian permasalahannya selanjutnya terbatasnya fasilitas, ya. Kadang ini mungkin saat ini tidak banyak permasalahan-permasalahan yang begini. Akan tetapi masih adalah orang yang mengatakan ini. Ini permasalahan ini perlu saya bahas karena jauh di luar sana ada orang-orang yang ingin menulis tetapi tidak ada fasilitas. Misalnya saya kenal dengan seorang pedagang kerupuk. Dia bercerita tentang banyak hal, kemudian tentang kehidupannya, kemudian saya memberi celetukan kepada dia. Wah, menarik sekali kalau kisah Anda ini Anda tulis. Saya tidak punya fasilitasnya, saya tidak punya komputer, saya tidak punya handphone. Saya ya seperti ini kehidupan seorang pedagang kerupuk.
Nah, dari situ ini akhirnya saya tidak hanya sekali ketemu orang-orang yang semacam itu. Kalau di Surabaya ada siapa, saya namanya lupa, dia seorang tukang becak. Dia menulis ya sampai ada 4 tulisan dia di buku tulis, bahkan sampai akhirnya dia punya buku. Saya ketemu dia di forum Padang Bulan di Cak Nun ya, dia selalu membacakan puisinya. Mardi ya, kalau nggak salah Mardi namanya ya, Pak Mardi, dia penarik pengayuh becak. Nah, dia punya karya-karya, dia terus menulis, jadi bahkan tulisannya itu sangat bagus ya. Jadi dari permasalahan itu ya, apa yang bisa saya sarankan untuk Anda, untuk kamu, anak-anakku yang mengikuti kelas menulis, jadi beli ballpoint dan buku. Itu cara pertama. Ini masih banyak dilakukan oleh penulis-penulis besar ketika mobilitasnya tinggi. Kemudian yang kedua, ini cocok sekali dengan kamu, anak-anakku yang mengikuti kelas menulis. Sekali lagi, ini cocok dengan kamu. Apa? Gunakan HP-mu. HP-mu sudah smartphone, ya. Jangan hanya digunakan untuk main Facebook, Instagram, Twitter, ya, atau bahkan hanya kamu gunakan untuk IG, selfie gitu ya. Jangan. Untuk WPS atau aplikasi menulis yang lainnya di Play Store-mu ya. Jangan menunggu kalau kamu ada di depan laptop untuk menulis ya. Oke, itu permasalahan yang berapa tadi? Keempat ya. Nah, sekarang kelima, lifestyle. Berpikir dari kiri ke kanan. Tapi sebelumnya lifestyle itu bagaimana? Jadi pola hidup yang Anda lakukan dari awal sampai saat ini, dari kecil hingga saat ini. Jadi Anda melakukan hal-hal yang sama, rutinitas yang sama, ya. Itu juga akan mengganggu tulisan Anda. Tulisan Anda tidak menarik, tulisan kamu menjadi tidak menarik, ya. Jadi bagaimana caranya? Maka pertama, berpikir dari kiri ke kanan. Jika orang-orang itu berpikir dari hal yang baik kemudian ke buruk, Anda balik, pikirkan sesuatu yang buruk sehingga sesuatu yang buruk itu ketemu yang baik. Yang kedua, jangan menjadi zombie, jangan menjadi robot gitu ya. Maaf, saya menoleh kesana kemari karena banyak sekali sponsor-sponsor yang lewat gitu ya. Jangan menjadi zombie. Jadi jadilah pribadi yang unik, jadi pribadi yang tidak hanya melakukan rutinitas yang itu saja. Yang ketiga, temukan hal baru. Lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Coba, rasakan kejutannya. Setelah itu tuliskan. Kemudian rasakan penderitaan. Saya jadi teringat sebuah film yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak pernah merasakan penderitaan tidak akan menjadi seniman besar. Itu saya jadi teringat betul percakapan itu. Jadi orang dijelaskan di situ, orang yang tidak pernah merasakan lapar, orang yang tidak pernah merasakan haus yang benar-benar haus, orang yang tidak pernah merasakan patah hati, orang yang tidak pernah ada rasa sakit sedikit pun di dalam dirinya, dia enjoy saja, maka dia tidak akan menghasilkan karya besar, ya, tidak akan. Karya-karya besar dari penulis, dari seniman-seniman besar itu karena dia mengolah rasa sakit, dia mengolah penderitaan. Makanya tidak akan Anda temui kisah-kisah yang selalu berkisah tentang kebahagiaan kecuali di tulisan motivasi. Ya, Anda akan ketemu dengan Mario Teguh gitu ya, yang bahagia-bahagia. Mohon maaf Pak Mario Teguh, ini bukan berarti saya menyinggung Anda, tidak. Karena orang Indonesia itu sangat sensitif ketika dibicarakan ini, maka dia tidak kasihan Pak Mario Teguh gitu. Oke. Ini jadi yang keenam, hambatan ini adalah personal image. Personal image ini hampir sama dengan lifestyle. Personal image ini jadi lebih begini. Jadi bagaimana diri Anda ini dibentuk.
Jadi bagaimana misalnya Anda hidup di sebuah keluarga di mana keluarga itu yang mengharuskan Anda berangkat sekolah, kemudian melakukan les, melakukan rutinitas yang itu gitu ya. Jadi Anda dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang begitu-begitu saja. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap diri Anda karena hal itu ini bisa mengecilkan daya kreativitas Anda. Mengapa? Karena Anda hanya dibentuk dengan pola yang sama dari awal hingga akhir. Mungkin sampai Anda memutuskan akhirnya menulis sehingga Anda menjadi ini salah satu hambatan Anda gitu ya. Nah, maka dari itu Anda harus bisa membongkar ya. Anda tetap menjadi seseorang yang seperti itu, tetapi bagaimana mindset Anda tata bahwa Anda ini sedang melakukan sesuatu yang baru yang benar-benar seperti apa ya? Jadi yang benar-benar great ya. Dan itu ditanamkan di dalam pola pikir Anda. Jadi ketika Anda diminta untuk sekolah, berangkat sekolah, Anda diminta untuk kuliah, jadi Anda berangkat kuliah. Tapi bagaimana di dalam perkuliahan itu, saat Anda di kampus, saat Anda di perpustakaan kampus, saat Anda di kelas, ya, Anda melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya, gitu ya. Anda menjadi benar-benar sosok yang baru, walaupun rutinitasnya tetap, ya. Biasanya Anda mengenakan baju ya, atau Anda biasanya mengenakan kaos ya, maka Anda berangkat pakai baju. Anda biasanya menggunakan baju putih, kemudian Anda mencoba menggunakan baju warna kuning. Nah, ini sesuatu yang tetap seperti biasanya, tetapi Anda menciptakan sesuatu yang tidak biasa. Jadi Anda di situ pola pikir Anda akan dibentuk. Orang akan memperhatikan Anda akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Anda mulai membranding diri Anda, personal image Anda tanamkan dan Anda bantu kuatkan dengan komunikasi dengan orang lain. Jadi itu tips yang keenam yang setidaknya akan bisa mengurangi hambatan-hambatan di dalam diri Anda. Yang selanjutnya, tidak peka. Ya. Tidak peka. Oh, berarti ini tidak peka, ini berarti sudah yang terakhir ya. Tadi yang keenam berarti. Tidak peka. Bagaimana ya seorang penulis yang tidak memiliki kepekaan? Saya rasa ini akan menjadi permasalahan yang serius. Makanya ini saya bahas di nomor 7 karena ini bukan tingkatan yang pertama. Maka ini tingkatan-tingkatan yang lebih serius. Maka berpikirlah. Biasa sejak kecil mungkin kita tidak dibiasakan untuk berpikir, kita tidak diajak untuk berpikir, tetapi lakukan, jangan terlalu banyak berpikir. Begitu mungkin ya. Sehingga berpikirlah, merenunglah. Ya, pikirkan segala sesuatu yang ada di sekitar Anda, kemudian tuliskan. Ya. Terus itu lakukan dan jadikan kebiasaan, habit. Yang kedua, latih imajinasi. Walaupun ini imajinasi ini kerap kali yang membuat seniman ini dianggap seseorang yang tidak tidak bonafit, tidak sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain karena mengandalkan imajinasi. Ya, orang menganggap imajinasi itu dengan berhayal. Orang berhayal itu tindakan yang tidak produktif. Ya. Jadi begini, ini permasalahan yang sudah terlanjur salah kaprah, salah yang dibenarkan, bahwa imajinasi ini lebih mengarah kepada produktivitas, sedangkan orang menghayal tidak. Ini bedanya di sana. Dan masyarakat kita terlanjur menganggap berimajinasi itu sebagai melamun, menghayal. Jangan menghayal aja, kerja bro. Nah, begitu biasanya. Padahal ketika berimajinasi itu dia sedang bekerja, ya. Selanjutnya, menghargai orang lain. Ketika Anda bisa menghargai orang lain, maka kepekaan itu akan terlatih. Satu contoh begini. Di saat
teman Anda datang, kemudian Anda ingin curhat kepada dia, sedangkan dia mau datang itu dengan banyak masalah, ya. Anda egois, Anda bercerita kepada dia, maka Anda tidak peka dengan sesuatu. Maka cobalah selain terbiasa berbicara, ngomong, gitu ya, ngomong, bukan makan ya, ngomong, ya. Berusaha menjadi pendengar yang baik, maka Anda akan mendapatkan banyak hal yang tidak pernah Anda bayangkan, ya. Itu bisa Anda tulis nanti, ya. Selanjutnya ini masih berkaitan, jadi banyak mendengar dan mengamati, ya. Sama dengan tindakan untuk menghargai orang lain. Cara pertama ya banyak mendengarkan, gitu ya, tidak egois. Nah, yang ini lebih spesifik, banyak mendengar dan mengamati. Dari mendengar dan mengamati itu Anda akan menjadi seseorang yang peka. Ketika Anda bisa mengamati teman Anda bagaimana ekspresinya ketika lapar, Anda bisa membayangkan ketika Anda menulis cerita, ya. Tokoh Anda sedang lapar, ekspresinya bagaimana? Anda bisa ketika Anda mengamati dengan baik teman Anda yang sedang lapar. Atau ketika teman Anda sedang menahan kentut, ya. Kentut ini permasalahan yang sangat kecil dan menjengkelkan. Bagaimana ekspresinya dia? Ketika Anda bisa menggambarkan dengan detail, tentunya tulisan Anda sangat menarik, ya. Oke, jadi setidaknya 7 permasalahan itu dan cara-cara mengatasinya sudah saya kupas di sini. Semoga bermanfaat buat kamu, buat Anda semua di luar sana yang ingin mengawali atau membuat tulisan pertama Anda, ya. Lawan keterbatasan dan ciptakan tulisan Anda segera. Tapi jangan pernah mengedit ketika Anda kali pertama menulis, ya. Karena ketika tulisan Anda tulis misalnya di buku, ini jelek, Anda coret, kemudian Anda sobek kertas, tidak akan jadi tulisan pun, satu pun tidak ada. Jadi tulis, selesaikan, seburuk apapun, ya. Jangan komentar, selesaikan, ya. Jangan Anda ngedit sambil menulis karena Anda belum terbiasa. Biarkan ide itu keluar, biarkan otak Anda dekat dengan tangan, ya. Dan tulis segala hal yang Anda dengar dan Anda amati, ya, sekecil apapun, ya. Karena ide itu Anda yang menemukan, bukan Anda menunggu ide datang. Sangat konyol bahwa ide itu sangat banyak sekali. Misalnya di belakang ini ada rak kosong, kemudian ada buku. Kenapa? Ya, Anda bisa menuliskan itu, ya. Mulai dari tanda. Jadi mulailah menulis sekarang juga. Mulailah tulis karya pertama Anda. Mulailah sekarang jika Anda ingin menjadi seorang penulis, ya. Manfaatkan handphone Anda, Android Anda dengan maksimal. Jangan menunggu laptop, jangan menunggu punya komputer untuk menjadi seorang penulis, ya. Jadi itu saran saya. Jika Anda atau anak-anakku masih bingung, ya, ketik saja di kolom komentar, ya. Bagi anak-anak yang mengikuti kelas menulis, tulis nama dan NIM kalian, ya, di kolom komentar biar saya tahu mana orang yang dari luar sana yang membutuhkan materi ini dan mana yang anak-anak yang ikut kelas kreatif saya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga materi hambatan dan tantangan menulis ini bisa mengatasi hambatan dan tantangan Anda di dalam menulis. Selamat mencoba menulis. Salam kreatif.